Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, telah datang Ramadan. Ramadan kita ibaratkan adalah waktu kita untuk melatih diri kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, membenahi diri kita selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita beribadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita akan dilatih baik dari sisi jasmani kita, dari sisi rohani kita, dari sisi mindset kita. Itu semuanya ada pada bulan Ramadan. Di sisi jasmani dan rohani, bahwa ibadah puasa yang mana itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi, hadis qudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Puasa mana yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang dia menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wa 'amalihi wal 'amala bihi wa laysa lillahi hajatu fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, maka Allah tidak akan membutuhkan kepada perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman. Maka seorang yang berpuasa, dia akan melatih dirinya secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan menjaga puasanya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tahu ketika dia berada sendirian di kamar, ketika dia mandi, tidak ada orang yang tahu yang bahwasanya dia akan minum, dia akan makan dan yang lainnya, kecuali karena hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memantaunya, karena Allah mengetahuinya, karena Allah melihatnya, karena Allah mendengarnya. Maka itulah yang menyebabkan dia menjaga puasanya, dan karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran-ganjaran bagi orang yang berpuasa dengan baik. Lihatin untuk fisik jasmani, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, بحسب امرئ أن لقمتان أو لقيمات يقمن صلبه. Cukup bagi seseorang untuk memakan beberapa suap dari makan yang bisa meluruskan punggungnya. Artinya Nabi SAW memberikan pengetahuan kepada kita bahwa makan itu ya cukup untuk memperkuat tubuh kita. Puasa, di mana kita melatih diri kita, dan kita melihat banyak orang yang dengan dia berpuasa terjaga kesehatannya. Para tabib atau para medis, mereka juga mengatakan bahwa sumber dari penyakit itu adalah perut. Sehingga ketika dia over memasukkan makanan dalam perutnya tanpa dia mengontrol, boleh jadi itu adalah sumber dari penyakit yang akan menimpa dirinya. Tapi ketika dia kontrol, bagian dari mengontrol adalah dia berpuasa, maka kesehatan jasmaninya akan terjaga. Walaupun sebenarnya kita berpuasa bukan gara-gara itu. Ada yang mengatakan, puasalah kalian akan sehat. Itu bukan hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita lihat hikmah dari itu, pasti akan Allah jaga jasmani orang-orang yang berpuasa. Kemudian pikiran, ya, pikiran kita, bahwasanya kita hidup itu adalah sederhana. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian mindset kita, pada bulan Ramadan itu kita juga bersedekah. Karena Nabi SAW mengatakan, afdalus sadaqatin sadaqat fi Ramadan.
sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Dan dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana ditambah rezekinya orang mukmin. Sementara kalau kita lihat bahwa kegiatan kita adalah tidak akan berbeda dengan kegiatan hari-hari, malah mungkin secara aktivitas mungkin agak sedikit berkurang karena kondisi kita berpuasa dan karena kita juga disibukkan oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi rezeki kita bertambah. Ini menunjukkan perubahan mindset kita adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjamin rezeki kita karena rezeki kita itu di langit. Pemirsa melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan adalah bulan menjadi bulan pelatihan bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita sehingga kita lebih baik lagi setelah bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat selama 11 bulan tidak ada kewajiban berpuasa, kita lihat setelah 11 bulan datang lagi Ramadan di mana kita dilatih untuk berpuasa. Saya melihat bahwa ini adalah bulan di mana kita berlatih, dan sebagaimana biasa ketika kegiatan rutinitas yang kita lakukan terus menerus itu lebih cenderung untuk menurun, dan pada saatnya bulan Ramadan seakan-akan kita refreshing atau dicas kembali, recharge ya, untuk kembali dicas sehingga semangat kita, baik semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat kepedulian kita dengan yang lain, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan sehingga kita mendapatkan hikmah-hikmah yang luar biasa yang mungkin kita tidak kita ketahui secara ilmiah, tetapi kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.